Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deila Tri Agustina dengan NIM B131.25.0148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ibadah mahdoh dan goiru mahdoh. Banyak muslim modern melihat ibadah hanya sebagai ritual di masjid, padahal tindakan sehari-hari seperti bekerja, membantu orang lain, dan menjaga lingkungan bisa jadi ibadah dengan niat benar. Modernisasi dan globalisasi menantang kita mempertahankan iman di dunia materialis yang padat rutinitas duniawi. Penelitian ini mengeksplorasi ibadah mahdoh dan goiru mahdoh serta bagaimana keduanya saling melengkapi untuk kehidupan bermakna. Dengan pemahaman mendalam, umat Islam dapat mengintegrasikan ibadah ke semua aspek kehidupan sebagai individu dan masyarakat guna mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, dimensi spiritual. Yang kedua, secara bahasa. Dan yang ketiga, dimensi sosial. Menurut dimensi spiritual, ibadah artinya hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Ditunjukkan dalam ibadah seperti sholat, puasa, zikir, dan haji. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata Arab yaitu ubudiyah, yang berarti ketaatan atau kesetiaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada dimensi sosial. Ibadah adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti berbuat baik, membantu orang lain, dan menjaga akhlak mulia. Dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ayat ini menegaskan bahwa menyembah Allah adalah tujuan utama dari kehidupan manusia. Setiap tindakan kita harus berkaitan dengan tujuan mulia ini, baik dalam bentuk ritual khusus maupun amal kebaikan sehari-hari. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ibadah mahdoh atau ritual khusus. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batasan antara seorang hamba dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ibadah mahdoh yang pertama adalah sholat. Sholat 5 waktu wajib bagi setiap umat manusia, karena sholat menjadi tiang agama, memperkuat komunikasi langsung dengan Allah dan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Yang kedua ada zakat. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta untuk membersihkan jiwa dan membantu mereka yang membutuhkan, mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga ada berpuasa, yang artinya menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, dan dari terbit hingga terbenam matahari, mengajarkan kita untuk disiplin diri dan empati kepada orang yang kurang beruntung. Yang keempat ada ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah ke Baitullah Mekah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, menyatukan umat Islam dari seluruh dunia. Yang kedua ada ibadah goiru mahdoh atau amal kebaikan sehari-hari. Fleksibilitas dan keluasannya yaitu ibadah goiru mahdoh mencakup semua aspek kehidupan yang jika dilakukan dengan niat yang tepat dapat dianggap sebagai bentuk ibadah. Tidak terikat oleh ritual tertentu namun tetap bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Sama halnya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Contoh-contoh dari ibadah ghairul mahdoh yang pertama ada muamalah, yaitu bekerja dengan jujur, berbisnis secara halal, dan menafkahi keluarga dengan tujuan menjaga kehormatan. Yang kedua ada akhlak sosial, yang mencakup berbicara dengan sopan, menjaga hubungan baik dengan sesama, tetangga, dan peduli terhadap urusan umat Islam. Yang ketiga ada amal kebaikan. Contohnya membantu anak yatim, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan berbagi dengan ikhlas. Yang terakhir ada peduli lingkungan, menjaga kebersihan, melestarikan alam, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan kedua jenis ibadah. Meskipun berbeda dalam bentuk
Menurutnya, kedua jenis ibadah ini saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang diberkahi dan seimbang. Karena ibadah mahdoh membawa dimensi spiritual yang mendalam, sedangkan ibadah ghairu mahdoh memperkaya hubungan antar umat manusia. Perbandingan dari kedua jenis ibadah tersebut yang pertama, ibadah ghairu mahdoh yaitu mencangkup aturan dan prosedur yang ketat, hubungan langsung hamba dengan Allah, waktu dan tempat yang telah ditentukan dan memperkuat dimensi spiritual. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh yang mencangkup ciri-cirinya fleksibel dan mencangkup semua amal baik. Yang kedua, hubungan sosial antar sesama manusia. Yang ketiga, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, memperkaya hubungan sosial. Contoh ibadah ghairu mahdoh meliputi bekerja, membantu orang lain, dan menjaga lingkungan. Integrasi ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh dalam kehidupan yang modern. Yang pertama, ada ibadah ritual. Sholat teratur membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup yang sibuk. Yang kedua ada amal sosial, yaitu menjadi lebih sabar, jujur, dan peduli dengan orang lain. Yang ketiga, manfaat komunikasi, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, ada transformasi spiritual, yaitu kedamaian spiritual tercermin dalam tindakan sehari-hari. Adapun relevansi di era digital, di masyarakat perkotaan yang cepat, integrasi kedua jenis ibadah memberikan jalan dan tujuan yang jelas untuk kehidupan yang lebih bermakna. Teknologi dapat menjadi alat untuk meningkatkan ibadah, aplikasi pengingat sholat, berbagi informasi bermanfaat, atau pendidikan kepada orang lain. Yang kedua, menjadi keseimbangan hidup. Seorang muslim dapat mencapai kesempurnaan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat dengan menyeimbangkan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Keduanya adalah kesatuan yang saling mendukung, bukan bertentangan. Berikut beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hadis, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia bukanlah bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, niat yang tulus. Mulai setiap aktivitas dengan niat mencari ridha Allah, mengubah rutinitas menjadi ibadah. Yang kedua, ada kesadaran sosial. Perhatikan lingkungan sekitar dan cari peluang untuk membantu orang lain. Yang ketiga, konsistensi ritual. Jaga ibadah mahdoh seperti sholat 5 waktu sebagai fondasi spiritual. Yang keempat, ada integritas profesional. Bekerja dengan jujur dan profesional sebagai bentuk ibadah ghairu mahdoh. Yang kelima, ada refleksi kelanjutan. Evaluasi diri secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara kedua jenis ibadah. Jadi, kesimpulan dan refleksi kita pada materi hari ini yaitu menurut Quran Surat Al-Zumar ayat 2 yang berbunyi Fa'budillaha muhlisal lahuddin, yang artinya maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kesimpulannya, yang pertama ada kesatuan ibadah. Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan, mengajarkan kita cara hidup dengan kesadaran, integritas, dan kepedulian. Yang kedua ada keikhlasan. Ibadah bukan hanya tindakan di masjid atau selama Ramadan, tetapi tercermin dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjaga alam. Yang ketiga ada makna sejati. Setiap tindakan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan mendekatkan diri kita kepada Allah terlepas dari ukurannya. Berikut ini adalah beberapa saran praktis yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, terapkan kedua jenis ibadah secara proporsional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gunakan teknologi secara cerdas untuk meningkatkan ibadah. Yang ketiga, jangan hanya fokus pada ritual, tetapi juga kegiatan sosial. Yang keempat atau yang terakhir adalah masukkan niat tulus dalam setiap tindakan. Harapannya, semoga atas pemahaman saya hari ini mendorong kita untuk lebih bermakna dan terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Semoga setiap langkah kita menjadi jalan menuju keridhaannya. Amin. Jadikan hidup sebagai ibadah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu beribadah dengan ikhlas dan menjadikan hidup kita
cara untuk beribadah dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita selalu diberkahi dengan iman yang kuat dan semoga setiap ibadah yang kita lakukan mendekatkan kita kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita terus berdoa agar pemahaman ini tidak hanya masuk ke dalam pikiran kita, tetapi juga masuk ke dalam hati kita, mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik di mata Allah dan sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.